saya Ismamida dengan NIM 24000100509 dari Rombel C. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang apa itu bimbingan dan konseling, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa sih layanan BK begitu penting di sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling dibutuhkan karena setiap peserta didik memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Ada siswa yang pandai tapi kurang percaya diri, ada juga siswa yang rajin namun sulit bergaul. BK hadir untuk membantu siswa memahami dirinya, menyesuaikan diri dan lingkungan, dan mengatasi berbagai kesulitan belajar maupun emosional. Layanan BK juga berperan dalam mengembangkan karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati. Jadi, dengan adanya BK, sekolah menjadi tempat yang bukan hanya untuk belajar, tapi juga tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, seimbang, bahagia, dan mandiri. Setelah kita tahu mengapa BK penting, pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Jadi, bimbingan merupakan proses bantuan yang dilakukan secara sistematis agar individu memahami dirinya dan lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Bimbingan bersifat preventif dan pengembangan seperti bimbingan kelompok, penyuluhan, cara belajar, ataupun orientasi karir. Sedangkan konseling adalah proses hubungan tatap muka antara konselor dan siswa yang bersifat pribadi, mendalam, dan rahasia. Lalu konseling ini berfokus pada pengentasan masalah pribadi, sosial, atau emosional siswa. Setelah memahami pengertian keduanya, tentu muncul pertanyaan lain. Apakah bimbingan dan konseling itu sama? Oke, jawabannya tidak sepenuhnya sama, tapi keduanya saling melengkapi. Persamaannya, baik bimbingan maupun konseling sama-sama berorientasi pada pengembangan diri siswa yang dilaksanakan secara profesional. Keduanya juga berpusat pada peserta didik, berlandaskan empati, dan bertujuan untuk membantu siswa mencapai kemandirian. Apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya, bimbingan bersifat umum, skala luas, dan cenderung dilakukan secara klasikal. Sedangkan konseling bersifat individual, intensif, dan mendalam, berfokus pada masalah yang lebih pribadi. Selanjutnya mari kita bahas apa sebenarnya tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Jadi tujuan utamanya adalah membantu siswa berkembang secara optimal dalam 4 aspek penting, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. BK bukan hanya hadir ketika siswa bermasalah, tapi juga untuk mengarahkan potensi positif yang dimiliki oleh individu. Cara khusus tujuan BK mencakup yang pertama, membantu siswa mengenal dan memahami dirinya. 2. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga, mengembangkan potensi keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah mengatasi kesulitan belajar dan emosi. Lalu ada fungsi BK. Yang pertama yaitu pemahaman agar siswa dan guru mengenali potensi dan hambatan diri. Yang kedua, pencegahan timbulnya masalah melalui kegiatan positif. Yang ketiga, pengentasan yaitu membantu menyelesaikan masalah yang sudah ada. Yang keempat, pengembangan atau memaksimalkan potensi siswa. Yang kelima, pemeliharaan atau biasanya mempertahankan kondisi yang positif. Yang keenam, penyaluran, membantu memilih kegiatan sesuai minat dan bakat siswa. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu penyesuaian, menolong siswa beradaptasi di lingkungan yang baru. Untuk melaksanakan BK secara efektif tentu diperlukan arah dan pedoman yang jelas. Itulah yang disebut dengan orientasi, asas, dan prinsip BK. Orientasi BK terdiri dari perkembangan atau membantu siswa sesuai tahap usia, komprehensif, mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga, preventif dan kuratif, mencegah sekaligus menyelesaikan masalah. Sedangkan asas BK meliputi yang pertama, kerahasiaan atau menjaga informasi siswa. Yang kedua, kesukarelaan tanpa paksaan. Yang ketiga, keterbukaan. Dan yang terakhir, kemandirian agar siswa mampu membuat keputusan sendiri. Selanjutnya membahas mengenai prinsip BK. Prinsip BK adalah layanan ini bersifat universal, profesional, dan berkelanjutan, dijalankan oleh tenaga yang kompeten dan beretika. Asas dan prinsip ini menjaga agar setiap layanan BK terlaksana dengan tanggung jawab dan menghargai martabat peserta didik. Baik, setelah tahu arah dan asasnya, kita juga perlu tahu apa dasar yang menjadi pijakan pelaksanaan BK di sekolah. Jadi, BK memiliki beberapa landasan penting, yaitu filosofis, karena setiap manusia unik dan berpotensi berkembang. Lalu psikologis, berdasarkan teori dan kepribadian. Lalu perkembangan sosiologis dan budaya, menyesuaikan nilai serta norma masyarakat. Dan religius, berdasarkan moral spiritual. Yuridis, diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 dan Permendikbud nomor 111 tahun 2014.
Kedudukan BK sangat strategis bukan sebagai tambahan, tapi bagian integral dari sistem pendidikan. BK mendukung proses pembelajaran agar tidak hanya berorientasi pada akademik, tapi juga membentukkan karakter dan kesejahteraan psikologis petani. Dalam penerapannya, BK tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian besar dari 3 wilayah besar dalam pendidikan formal. Yang pertama, bidang kurikuler, di mana BK membantu siswa mengatasi kesulitan belajar meningkatkan motivasi. Lalu yang kedua, bidang ekstrakurikuler yang menyalurkan bakat dan minat siswa agar berkembang secara optimal. Dan yang terakhir yaitu ketiga, bidang administratif atau manajemen sekolah, di mana konselor memberikan masukan terkait tata tertib, kesejahteraan psikologis, dan kebijakan pendidikan. Nah, berikutnya kita bahas hubungan penting antara guru dan konselor di sekolah. Jadi, guru berperan sebagai pengajar akademik, sedangkan konselor berfokus pada bimbingan pribadi, sosial, dan karir siswa. Namun, keduanya tidak dapat terpisah, melainkan saling mendukung. Guru membantu mengenali masalah siswa, lalu konselor membantu menemukan solusi dan memberikan pendampingan lebih lanjut. Kolaborasi keduanya menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, empatik, dan berorientasi pada kesejahteraan siswa. Memasuki era abad ke-21, guru dituntut memiliki kompetensi dan lebih dari sekedar mengajar. Karakter pribadi guru abad 21 meliputi empati, integritas, keterbukaan terhadap perubahan, serta mampu relatif dan kompetitif. Sedangkan kompetensi profesionalnya mencakup penguasaan teori BK, kemampuan melakukan asesmen, menggunakan teknologi pendidikan, serta bekerja kolaboratif dengan berbagai pihak. Guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat agar selalu relevan dan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik. Salah satu keterampilan yang penting yang harus dimiliki guru maupun konselor adalah komunikasi empatik. Komunikasi empatik berarti kemampuan memahami perasaan siswa tanpa menghakimi. Guru mendengarkan aktif, memahami isi dan emosi, serta menunjukkan penerimaan melalui ekspresi dan sikap tubuh. Dengan empati, siswa merasa aman, percaya, dan mau terbuka. Empati bukan sekedar mendengarkan, tapi juga merasakan yang siswa rasakan, sehingga hubungan yang terbentuk ini menjadi tulus dan bermakna. Sebagai calon guru SD, kita juga perlu tahu bagaimana prinsip BK dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, guru bisa menerapkan fungsi BK dengan cara sederhana, misalnya yang pertama mengenali karakter dan latar belakang siswa, yang kedua menciptakan suasana kelas yang aman dan positif, yang ketiga membantu menyelesaikan konflik antar teman, yang keempat memberikan penghargaan atas perilaku baik, dan yang terakhir mengarahkan siswa mengikuti kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Sebagai guru juga harus menunjukkan asas kerahasiaan dan kesukarelaan, serta menumbuhkan kemandirian pada setiap anak. Dengan cara itu, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga pembimbing dan peduli, lalu menginspirasi. Sekian penjelasan terkait jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.